Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di Porti, podcastnya Anak TI. Halo, perkenalkan, nama aku Elsa Fikrilia. Kali ini kita akan membahas tentang seputar kewirausahaan, yang dimana kita udah kedatangan narasumber dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Pasundan angkatan 2018. Kita sambut Kang Indra. Karena kan ada kata ya, tak kenal maka tak sayang kan. Halo Esa, nama saya Indra Nugraha. Nah, saya ini Teknik Industri angkatan 2018. Oke, apa kabar nih Kang? Gimana perjalanan dari rumah ke sini? Alhamdulillah baik, cuman tadi ada kendala sedikit, biasalah di Gerlong macet, macet parah itu. Ya. Iya. Udah mulai banyak yang offline nih, jadi macet Gerlong kayak gitu. Nah, Akang ini tuh di bidang apa sih usahanya gitu? Alhamdulillah saya ini bergerak di bidang fashion ya. Jadi saya ini udah mulai bidang fashion di retailnya, terus ada resellernya juga, ya clothing brand lah. Cuman kita fokusnya di brand custom gitu. Nih, kira-kira nama usahanya tuh apa sih? Nama usahanya bisa dicek di Instagram ya, sama di marketplace. Namanya District Staff. Ya, District Staff tuh teman-teman. Kira-kira kenapa sih namanya District Staff gitu? Ada filosofinya nggak gitu kira-kira? Ini ceritanya panjang sih kalau misalnya nama gitu kan. Nama ini dulu sebelum mulai itu dibuat sama 4 orang. Waktu sekitar tahun 2015-2016. Udah lama ya? Ya udah lama. Cuman kan ya namanya juga usaha. Ketika 4 orang itu kita kerjasama dalam waktu beberapa bulan ya mereka nggak melanjutkan, banyak kesibukan lain kayak misalnya udah mulai ujian, bimbel lain segalanya lah. Jadi kan ya awal mulanya dari situ nama itu. Jadi filosofinya tuh dari 4 orang awalnya ya. Oh gitu. Kira-kira tuh usaha clothingan Akang ini gitu ya, di bidang fashion kan ya. Nah itu tuh apa sih? Dengar-dengar nih katanya tuh print of demand ya. Maksud dari print of demand itu apa sih? Banyak kayaknya teman-teman yang belum ngerti gitu print of demand itu apa gitu. Kira-kira bisa dijelasin? Jadi POD ya disebutnya, print on demand gitu. Jadi kita itu buat pesanan custom sesuai dengan permintaan. Namanya print on demand. Jadi kita print sesuai dengan permintaan. Ya kalau misalkan sablon biasanya kan kita perlu minimal order gitu. Untuk order misalnya 24 piece, kita baru bisa bikin satu desain. Nah dengan POD ini 1 piece pun kita bisa buatkan gitu. Jadi kita custom, entah itu mau pakai foto, pakai gambar atau teksnya apa, bebas bisa itu. Kira-kira apa aja sih gitu? Apakah hanya baju atau gimana? Apa aja gitu kira-kira yang produksi? Kita produksi itu udah mulai dari kaos, terus sweaternya juga ada, hoodie jumpernya, zipper, topi, tote bag. Ya mungkin nanti bisa ngerambah ke yang lain kayak jaket coach gitu kan, terus windbreakernya dan lain-lain lah, mudah-mudahan itu. Oke, buat teman-teman tuh, buat yang suka custom gitu ya, baju-baju tadi tote bag gitu bisa langsung hubungin Kang Indra ya. Nah ini ada pertanyaan nih Kang, ada beberapa pertanyaan gitu. Latar belakang kenapa memilih usaha ini? Kalau disebut latar belakang fashion ya, kayaknya emang di situ bidang yang disukainya. Jadi dari dulu, dari awal SMP juga udah suka kayak bikin-bikin nih, misalkan ada organisasi PMR mau bikin kaos buat makrab atau apa, nah saya yang masuk gitu kan, saya tawarin. Terus udah mulai juga kayak nge-reseller ke orang gitu, jualin brand orang kayak gitu. Ya bidang fashion ini menurut saya udah enak sih. Saya ngejalannya enak gitu. Sesuai dengan kemauan dan hobi mungkin gitu. Gitu. Ya soalnya kalau misalkan memulai usaha itu biasanya kalau nggak sesuai dengan minat dan bakat dan hobi kita susah gitu. Betul. Kayak gitu. Mungkin ini kita langsung ke intinya aja ya. Yang pasti teman-teman di rumah tuh, aduh kira-kira bikin usaha kayak gini tuh modalnya berapa sih gitu. Kira-kira modalnya gitu, apakah Akang tuh dari perseorangan, apakah memang modalnya dari beberapa orang gitu? Kalau modal, emang modal tuh bisa disebut
harus ya nomor satu gitu Iya kan. dong, usaha gak ada modal gak akan jalan. Gak akan jalan, bener gak akan jalan. Cuman bukan yang utama. Jadi kalau misalkan kita mau mulai usaha, saya juga disebut modal berapa. Paling kalau dihitung itu nggak di modal sih, nggak ada modal di awalnya. Soalnya saya cuma modal reseller dulu pertama. Reseller dulu kan ngejualin ke orang gitu. Nanti hasil dari penjualan sama labanya ditabung. Terus uang jajan kita tabung dulu. Baru beli mesin. Jadi nggak perlu modal gede-gede sih. Istilahnya cuma 100.000 asal ada kemauan bisa. Itu awalnya sih, itu cerita awal kayak gitu ya. Nah, waktu 2 tahun kemarin karena nggak ada modal, akhirnya jual dulu, terus uang tabungan disimpan buat modal, nah barulah kebeli mesin. Jadi bisa produksi sendiri kayak gitu. Tuh guys, tips and tricks gitu. Kalian tuh bisa dari awal tuh merintis dulu dari reseller kayak Kang Indra gitu. Terus habis itu uang jajan kalian kumpulin tuh bisa menambah modal gitu. Nggak harus kalian pinjam ke bank gitu, nggak harus. Itu kan bisa Nggak harus sih, nggak. dengan cara apa ya, kreativitas kita Ya. gitu ya. Nah, jadi berapa modalnya? Berapa ya? Berapa kira-kira Dulu nih? modal 60.000 beli kaos satu dijual 80.000 kayak Serius? gitu. Iya. Wow, kirain tuh bakal sampai berjuta-juta gitu. Enggak sih. Ya. Berbelas-belas juta. Ya kalau gitu. misalnya udah jalan mau beli mesin yang ngumpulin dari situ baru Nah, 3 juta, itu 4 kan juta, 2 5 tahun ke juta. belakang ya. Iya. Kalau sekarang berapa coba? Apanya nih? Modalnya. Ya kan? Sekarang mah udah gede kan? Ya kalau modal ya berapa ya? Modal ya dari awal itu kalau modal Berarti jadi dari akang sendiri perseorangan nih ya? perorangan. Nggak patungan dari Iya. teman-teman lain. Soalnya kan dari awalnya 4 orang itu kan mereka udah nggak mau dilanjut 2016 itu kan. Jadi akhirnya saya izin ke mereka, terus kita sepakat juga gitu kalau brand Distrik Staff ini udah nggak ada hubungan lagi gitu. Jadi diambil sama saya, Ambil alih ya. diambil alih gitu. Ada kendala nih nggak Kang dari modal ini tuh gitu? Kalau kendala pasti ada sih. Kalau misalnya kita mulai usaha nggak ada modal pasti kendala. Cuman bisa disiasatin lah sama kita. Kalau misalkan baru mulai jangan pengen gede-gede dulu. Jadi kita tahan dulu keinginan kita. Misalnya beli mesin nih dulu. Saya pengen beli mesin tapi nggak ada uangnya. Ya nggak maksain tapi kumpulin dulu. Ketika udah hasil dari omset sama laba dapat, nah baru beli mesin kayak gitu. Kayak gitu. Menarik nih guys. Nih kira-kira nih sekarang kan udah besar ya. Berarti Ya, dulu mah alhamdulillah mudah. dulu mah kan masih akang sendiri ya, Ya. dikelola sama akang sendiri nih. Untuk sekarang nih kira-kira ada karyawan atau enggak gitu pegawai? Alhamdulillah sekarang sih udah punya buat yang di kantor sama produksi sablon gitu ada 6 orang sih tim. Berapa? 6 orang. 6 orang. Kira-kira pegawai-pegawai ini tuh dari sama akang diajak atau gimana nih? Dapat karyawan itu? Awalnya tuh waktu kan baru 2 tahun kemarin tuh saya baru masuk kuliah ya gitulah kurang lebih waktu semester 2 lah. Nah waktu itu teh produksi sendiri susah sambil kuliah gitu susah. Nah waktu awal-awal saya beraniin ngajak temen. Temen kuliah? Ya enggak temen sekolah dulu. Oh, Jadi dia kan asalnya kerja juga sama lah di bidang fashion kayak gini produksi kayak Sublime, Jersey tau kan. bantu. Nah terus ya saya ulik-ulik tanya-tanya dia. Ketika produksinya udah nggak bisa sama sendiri saya ajakin temen. Awalnya dari situ sih saya nyari orang kepercayaan dulu 1 orang 2 orang. Nah setelah itu ya karena makin banyak kebutuhannya baru ngerekrut. Kita rekrut dari luar gitu, bukan orang yang kenal gitu. Dari apa untuk memproduksinya gitu ya. Nah itu tuh dari mana aja sih? Apakah dari mulut ke mulut ataukah ada e-commerce gitu gimana? Untuk penjualannya, Penjualan. ya kalau penjualan awal kita pakai IG sih online gitu, Oh, karena IG. belum punya store kan. Coba IG-nya boleh di-spill. Distrik Staff. Distrik Staff tuh guys, follow nanti buat kalian gitu ya yang mau custom gitu sama pacar, sama keluarga, mau pasangan tuh kan endorse nih, lumayan. Iya. Sekarang lagi rame loh, yang bucin, Iya kan? desain bucin. Aduh. Iya itu rame banget tiap hari. Pasti terus itu yang banyak. Oh iya, yang tuh bucin. guys, kualitas gini dong. Mantap. Nah, tuh Kak, guys, kualitas sudah dijamin tuh sama Kang Indranya sendiri. Oke, ada lagi nih pertanyaan Kang.
apa aja nih hal yang buat betah gitu Akang dalam usaha ini gitu, dalam bisnis fashion print on demand ini? Yang bikin betah karena yaitu suka ya, passionnya gitu kan, minat saya di situ. Terus saya emang suka usahanya, suka pusingnya. Soalnya pernah juga bikin ya kayak kedai kayak gitu, ya gagal juga kan. Oh berarti belum saatnya ke situ. Kalau misalnya yang di fashion ini udah pusing berkali-kali pun tetap dijalanin. Kayaknya emang udah passionnya gitu, menarik lah. Ini kan banyak banget nih kayaknya usaha, belum banyak-banyak amat sih. Saya juga, aku sendiri pribadi tuh baru tahu print on demand tuh apa sih. Oh ternyata sesuai keinginan ya, custom kayak gitu lah ya bahasa kita. Nah, di sini kan usaha tuh lumayan banyak nih yang kayak gini. Apa sih yang bikin Akang yakin gitu kalau Akang tuh bakal sukses gitu di usaha ini gitu, sedangkan pesaing-pesaing di luar tuh banyak gitu. Kira-kira apa sih yang bikin yakin gitu? Kalau itu emang ya gitu, di marketplace atau di Instagram udah banyak banget lah gitu ya yang custom, terus harganya juga udah murah-murah. Cuman kalau misalnya di Strixtaf tuh kita pegang teguh sama kualitas. Udah sama kualitas kita punya diferensiasinya. Jadi kalau misalkan orang lain bisa jual murah tapi kualitasnya standar, kita juga bisa jual murah tapi kualitas lebih baik. Nah itu bikin orang repeat order terus. Nah terus selain itu kita tuh ngembangin brandnya. Jadi bukan cuma custom. Jadi kita tuh sebuah brand yang emang bisa di custom gitu. Jadi kita udah punya katalog brand kita sendiri, tapi bisa di custom itu, fotonya bisa diganti. Jadi Akang pun udah jual katalog-katalog perusahaan usaha Akang sendiri gitu? Iya. Oke. Terus karena custom ya gitu, kita juga buka namanya bikin brand.id. Ini baru ngerintis bikin brand.id, jadi kayak reseller. Kan mereka tuh banyak nih yang nanya bisa reseller gak atau bisa pakai brand sendiri gak. Ya akhirnya kan dari situ permintaannya ada, ya kita bikin brand.id. Jadi itu wadah buat reseller yang pakai brand sendiri kalau pesan. Jadi mereka satuan juga bisa pakai brand sendiri. Keren banget gitu. Jadi pengen join nih kan. Bikin brand.id ya. Aduh, nanti gampang lah di belakang ya. Nah ini nih dari banyaknya pesaing itu kan yang dipegang teguh sama Strixtaf ini kualitas nih. Ya, nah kira-kira untuk range harga itu gimana tuh? Range harga karena kita berkualitas dan tetap murah gitu ya. Untuk kaos polos itu start 35.000, 103 lah, masih kayak pasaran. Murah banget, kualitas. Oh udah kayak distroan. Bukan bahan abal-abal, bukan. Tuh guys, kayak gitu. Langsunglah serbu IG-nya DM. Kalau untuk customnya range harga 45 sampai 70. Itu udah bisa custom sendiri. Oke. Nah, untuk tempat mungkin di mana nih? Buat teman-teman yang di Bandung nggak nih tempatnya? Nah, untuk teman-teman yang di Bandung pengen langsung join nih ke tempatnya, pengen lihat gimana sih produksinya, kayak juga di mana kira-kira tempat? Di Jalan Gunung Batu. Gunung Batu. Ya, nanti bisa lihat aja di IG ada. Oh, ada. Ada. Bisa tuh langsung kalian ke sana. Pengen ketemu Kak Akang Indranya langsung, ngobrol langsung biar dapat diskonan gitu ya. Bisa. Ngopi bareng. Iya, ngopi tuh. Ada sedikit ngopi. Lanjut nih. Dalam menjalankan usaha kan suka ada untung ruginya. Nah, untuk Strixtaf ini tuh pernah ada ruginya nggak nih kira-kira? Pernah ngalamin kerugian nggak gitu? Kalau misalnya untung rugi kan biasalah gitu. Biasa. Kalau dari penjualan emang rugi itu enggak sih, tapi kita boncosnya dari operasional sama ads biasanya. Jadi kalau misalnya dari penjualan udah pasti laba sih. Misal kita HPP berapa, dijual berapa kan pasti laba. Cuman dari operasional biasanya boncos. Kayak kemarin ya ada mesin baru kan operasional makin bengkak tuh. Ya kita siasatnya tuh biasanya dikurangin dari stok. Jadi misalkan biasa kita produksi 10 roll, ya kita kurangin dulu kayak gitu. Berapa persen kira-kira dari yang biasanya? Kadang 30 bisa sampai 50 sih kalau misalnya kemarin tuh baru ada mesin baru gitu. Besar juga ya, 50% setengahnya gitu. Dari nutup itu. Oke. Karena ada mesin baru sih, bukan ada nambah senjata baru gitu kan. Benar. Nah, pengen tahu omsetnya berapa nih per bulan gitu kan ya? Yang namanya usaha pengen omsetnya tuh berapa sih gitu? Omset
bervariasi sih namanya. Sekitar aja lah sebulan tuh berapa biasanya rata-rata? Bulan ini baru closing ya, Coba berapa tuh? dari omset 130. Juta? Wow. Pasti pada mau kan join tuh banget brand.id ya? Bikin brand.id. Bikin brand.id tuh join 130 juta per bulan loh. Ya kan lumayan. Aduh. Itu masih buka lowongan pegawai nggak sih? nanti ada aku buka lowongan buat TI. Ada sih. Khususan. Oke, kira-kira nih. Berapa tahun? Ini jadi berarti total Ya fokus baru 2 tahun baru punya produksi sendiri gitu. 2 tahun. Nah, dari 2 tahun ini ada nggak sih kepikiran buat kolaborasi gitu sama kafe-kafe? Kan sekarang kafe-kafe banyak nih. Kafe coffee shop gitu, kira-kira kan suka ada di coffee shop yang jual brand-brand lokal gitu kan ya. Kira-kira ada nggak sih kolaborasi gitu? Kalau kolaborasi pasti ada sih kepikiran gitu. Kalau zaman sekarang nggak kolaborasi ya mati lah istilahnya, susah gitu kan kalau usaha. Ada sih kepikiran mungkin next sama kopi shop kayak gitu kan, sama Nadif tuh. Iya nih, Kang Nadif kemana ini? Bisa, tadinya ya. Ya, nanti ada brand yang baru soalnya buat yang Oke. bukan yang custom. Apalagi ya kira-kira? Mungkin ini deh terakhir nih ya. Tips and trik sebagai anak muda nih yang pengen merintis usaha itu Ya. harus gimana? Tips and tricks dari Akang sendiri. Kalau menurut saya gitu ya, menurut pengalaman pribadi, yang pertama itu kita harus bisa ngubah pikiran dulu. Pola pikir ya. Ngubah pola pikiran dulu, di mana yang tadinya misalkan ngelihat orang sukses tapi jadi malah kitanya ngedown. Nah kita pikir ganti pola pikirnya, jadi misalkan kenapa dia bisa kayak gitu, gimana caranya, bukan jadi kenapa dia kayak gitu tapi aku kalah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Terus cari minat sama bakatnya, kalian passionnya di mana sih gitu, minatnya di mana, cari dulu, nah baru tekunin kayak gitu. Kalau yang terakhirnya ya pasti harus terus coba Coba terus ya. Harus Gagal bukan adalah suatu yang membentengi ya. Ya, Gagal mungkin- adalah sebuah proses, bener nggak sih? ya. Mungkin yang pertama kalian bangun usaha gagal, yang kedua gagal, nah nanti yang sukses mungkin yang ke-15 gitu Iya, atau 20. nggak ada Pasti yang- ada yang jadinya. Yang penting usaha. Yang penting usahanya. Usaha dan doa tentunya. Ya pasti. Oke, satu lagi nih, aku Apa? pengen tahu, ada nggak sih yang bikin Akang termotivasi gitu, yang bikin Akang termotivasi orang gitu, sosok yang bikin Akang termotivasi untuk menjalankan usaha ini gitu, kayak ih gue pengen kayak dia nih, dia aja bisa, masa gue enggak kayak gitu kan? Ada nggak kira-kira? Banyak sih kalau itu ngelihat brand-brand Sebutin aja lah, sebutin. kayak Kang Andi Owners Worldwide. Itu bisa kan, dia punya brand Owners namanya. Ya penjualan udah mantap. Nah pengen lebihin kayak gitu. Tuh, nah, kalian juga berarti nggak salah ya punya seorang motivator gitu yang Nggak bikin kita salah. tergerak, Nggak salah itu. iya kan? Itu jadi kejutan lah istilahnya kalau Iya. kita leha-leha ya inget gitu. Ya Bener. kayak gitu masa kayak gini leha-leha. Oke, tuh itu dari Kang Indra nih guys. Kalian boleh nih yang suka custom, yang suka apa namanya beda dari yang lain gitu ya, boleh langsung hubungin Kang Indra. Apa kan Instagramnya? Distrik Staff. Tuh, Ya. kalian DM Distrik Staff, Strap lagi salah maaf, Distrik Staff ya. Nah disitu kalian udah punya katalog sendiri juga mereka, jadi bisa cek IG-nya, dikepoin aja langsung. Oke. Paling segitu Kang. Terima kasih banyak atas ilmunya. Siap sama-sama. Apalagi ya, pokoknya banyak-banyak terima kasih aja deh gitu ya. Terus nanti jangan kapok-kapok main seperti ya. Ya aman-aman. Nanti kalau distrik staff udah punya cabang di mana-mana ya, kita panggil Amin. lagi gitu, yang udah nasional internasional gitu tuh. Amin. Kita panggil lagi nih Kang Endra. Terima kasih banyak Kang. Sama-sama. Cukup sekian dari podcast episode kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Dadah. Dah.